warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam dan Karya. Di video kali ini telah hadir tengah-tengah kita ada Bapak Cipto. Apa kabar Pak Cipto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang pengusaha. Dia owner sekaligus founder dari Tiara Pariwisata ya Pak. Berbicara tentang pariwisata, mungkin jam terbang yang sudah dilalui pahit, asam, manis itu menjadi makanan beliau sehari-hari katanya. Tentunya yang namanya usaha itu nggak selalu berjalan mulus, pasti ada lubang, ada turunan, ada tanjakan. Tahu banyak kita menjalani sebuah proses kehidupan. Namun tentunya ketika kita menjadi atau menjalankan sebuah bisnis akan banyak tantangan dibanding kita melakukan seperti normal pada umumnya. Oke, Pak Cipto, silakan mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua yang sedang nonton di channel Obed Syam Muda Berkarya. Saya sih sasaran ininya mudah-mudahan anak muda yang nonton itu Pak, yang mungkin mereka belum melalui masa-masa di seusiaan Bapak, sehingga apa yang ada di dalam pengalaman kehidupan Bapak dapat membantu untuk yang muda-muda yang masih rebahan, yang masih mengandalkan uang datang ke diri dia melalui minta ke orang tuanya, cepat terbuka Pak, cepat belajar mandiri. Oke Pak Cipto, mungkin Pak Cipto ini sekilas saya sampaikan beliau background sebelum beliau masuk ke ranah menjadi entrepreneur, dulunya seorang driver bis ya Pak Cipto. Namun sekarang beliau jatuh bangun bisa memiliki usaha dengan brand Tiara Pariwisata. Silakan Pak Cipto, untuk masa kecil Bapak seperti apa bisa diceritakan kepada kita perjalanan membangun usaha. Lalu dalam kehidupan ini pastinya ada ujian yang selalu diwanti-wanti, ujian seorang laki-laki, harta kata wanita. Silakan Pak. Dari mana nih? Dimulai dari menginjakkan kaki di Jakarta atau gimana nih? Boleh Pak, menginjakkan kaki di Jakarta boleh. Yang skip yang Bapak mungkin bisa menarik, bisa sampaikan dan bisa menjadikan pembelajaran khusus buat kaula-kaula muda. Pada awalnya sih tahun 1992 saya itu sudah gawai lahir di Sumatera. 1992 saya baru menginjakkan kaki ke dunia. Baru lahir saya Pak. Pada prinsipnya dulu saya sekolah dan lahir dan sekolah besar di Medan pastinya. Medan. Tapi saya sebenarnya sudah Jawa. Nah, terus pada saat itu saya setelah tamat SMA, saya dulu awalnya sih menikah itu satu hal yang nekat ya. Satu hal yang nekat bisa nikah. Saya mengandalkan hidup dari orang tua dan mertua. Kadang numpang di sana, kadang numpang sini. Pada prinsipnya gitu ya kata kita berdua. Jadi Bapak pada saat dulu menyandarkan nasib Bapak ke orang tua. Orang tua ya. Nah, terus berselang waktu setahun setelah saya menikah itu, saya mikir nih, aduh, kalau hidup di Medan aja saya jadi pemalas pasti. Karena makan kan orang tua bisa, makan kan mertua bisa. Terus satu waktu saya mikir, waktu itu ngobrol sama istri saya, dia bilang gimana kalau kita merantau ke Jakarta, karena orang tua saya itu ngomong kalau mau merantau itu jangan di mana-mana, Jakarta tempatnya uang. Maka tahun 1992 itu di bulan Mei persisnya saya mantau lah kemarin. Itu istri sudah dipegang so. Mantau kemarin betul saya punya abang kandung yang sudah di sini dulu sih ya. Pada saat itu saya di sini langsung kerja. Waktu itu saya tahun 92 itu abang saya kebetulan ada mobilnya waktu itu Metro Mini. Terus saya kan Metro Mini naik langsung berdesak tuh hari kedua berikutnya
malam sampai besok saya bekerja. Itu jurusan mana Pak? Termin. Jurusannya 71 ya, S71 itu Blok M Bintaro. Blok M Bintaro. Karena saya harus mengikuti istri, mau nggak mau saya kerja, namanya perantau ya. Terus kerja ada salah satu taksi di Jakarta ini yang cukup bagus namanya, Bluebird ya Mas. Bluebird ya, yang masih eksis sampai saat ini ya. Dengan pengalaman itulah saya terdidik itu untuk melayani tamu yang baik, pastinya gitu. Tahun di situ nggak berlangsung lama sih. Tahun 94 saya ketemu tamu. Pada saat itu dia sebagai manajer di perusahaan beton. Perusahaan beton itu namanya Jayami. Saya kerja situ kurun waktu sekitar 4 tahun. 4 tahun begitu moneter. Banyak itu bangunan itu yang berhenti. 98 pada saat moneter. Nah proyek nggak banyak karena di situ retritan. Saya hijrah lagi itu. Itu Jayami itu sebagai driver juga? Driver juga. Bawa kendaraan molen baru? Molen itu. Dari saat situ hijrah lagi saya bawa bus. Di bus Biang Mala. Itu tahun 98 sampai 2007. Sampai 2007. Sekitar 10 tahun. Berjalannya waktu, pada saat itu saya melihat mobil pariwisata. Pariwisata itu bagus ya, bawa orang asing, bawa bule gitu. Terus mobilnya bagus-bagus, rapi-rapi gitu. Nah pada saat itu saya ngelamar di sebuah perusahaan pariwisata yang cukup baik juga namanya Wisata Karya itu, dan Royal Platinum itu adalah satu owner, Pak Asmati namanya. Nah di situ terdidik lagi saya Pak, ngelayanin tamu, cara ngelayanin tamu wisata itu seperti itu, harus sopan, harus rapi. Ya berbicaranya itu walaupun kita driver itu sopan ya, karena kita sama orang asing, orang-orang yang mampu menyewa mobil itulah pastinya ya, karena kan kalau tamu wisata itu pasti orang-orang yang menengah ke atas rata-rata wisata. Dari situ sekitar 6 bulan saya kerja. Saya setiap hari berpikir, waduh enak juga ini kalau punya mobil wisata. Saya mindsetnya gitu Pak, enak juga kalau punya mobil wisata daripada Helm, High-Ace juga ada. Waktu itu mobilnya premium. Saya pikir enak juga ya punya mobil wisata gini-gini. Oh itu mindset saya sama kerja, kok pengen punya mobil. Nah tahun 2007 setelah saya kerja 6 bulan itu, saya ikut tender di perusahaan Amerika waktu yang saya persis nggak tahu Pak, karena itu kan tender itu sebagian Inggris, sebagian Indonesia gitu. Tapi saya memberanikan diri aja. Perusahaan PT Country Road Indonesia, PT-nya Indonesia American Ocean. Kontraknya itu per tahun, tapi saya dapat 2 tahun. 3 unit Elf yang pada saat itu saya nggak kepikir pengadaan mobilnya itu kemana. Pengadaan mobilnya enggak gini Pak, ketika kita ikut sebuah tender otomatis kita sudah mempunyai label perusahaan. Saya pada saat itu dulu. Pada saat itu belum. Apakah bisa mengikuti tender? Bisa, tapi pada waktu itu Pak, saya seperti apa zaman dulu itu? Bikin nama CV, tapi CV-nya belum terbentuk. Oh, jadi saya bikin aja CV. Hanya membuat nama CV, nama doang tanpa ada berkas-berkas legalnya belum ada. Legal, jadi nggak dimintain tuh legal ya? Pada waktu itu kita kop surat. Oh, berarti verifikasi pada saat zaman dulu sama sekarang berbeda. Ya, kalau dulu kan masuk dulu CV-nya apa, NPWP-nya mana. Kalau enggak kan ketika udah ada nama CV, ada NPWP-nya gitu. Kan dulu enggak Pak. Jadi saya modelnya kop surat aja. Saya cetak kop surat, tapi di otak saya udah tahu CV ini. Begitu saya di mana ada kurun waktu Pak. Kurun waktu itu penyediaan mobil itu karena yang lama itu sebulan kemudian baru habis. Jadi kurun waktu sebulan itu saya sediakan CV, jadikan mobil gimana belinya. Pada waktu itu saya punya abang sepupu. Dia kebetulan accounting di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Kalau nggak salah itu kan apa di bawah laut.
yang punya modal pada waktu itu. Terus saya jadi partner itu. Nah pada saat itu beli mobil, tapi beli mobil yang sudah jadi di dealer ya, Isuzu dulu. Jadi awalnya itu berjalan waktu sama abang sepupu saya itu bisa Pak, karena mungkin saya punya proyek, saya manajemen, dia hanya modal. Tapi pada waktu itu saya kan ingin pengembangan wisatanya, karena wisatanya itu lumayan baik. Sabtu minggunya libur saya bikin wisata. Waktu itu saya minta modal lagi kebetulan, kalau dia enggak, katanya nggak mau ngasih gitu. Saya bilang ya sudah, kalau nggak mau ngasih, mobilnya itu saya kontrak aja deh. Karena saya proyeknya proyek saya kontrak sampai habis, wisatanya jalan, saya tabung, dapat saya mobil sendiri. DP apa beli cash tuh? DP Pak. Oh, DP. Pada waktu itu DP tahun 2010 saya beli mobil Ini awalnya. ini sangat menarik sekali nih Pak. Ini baru pemanasan awal, isinya udah daging semua. Ini buat teman-teman nih kaula muda, tentunya hidup itu walaupun kita memang ketika lahir di golongan orang berada atau tercukupi secara material, dan tetapi kita akan terus-menerus bersandar kepada orang tua kita ya Pak. Ya. Pak Cipto memutuskan untuk bagaimana ketika di masa-masa beliau yang awal mulanya nasib beliau disandarkan ke orang tuanya, ingin dikasihani oleh saudaranya, namun hal itu nggak bikin beliau nyaman. Beliau ingin menciptakan kemandirian. Dengan itu di tahun 92 beliau bulan Mei tepatnya berhijrah ke kota Jakarta, yang mana kata orang tuanya, kalau kamu mau hijrah atau rantau, Jakarta Pak, tempat transit, tempat uang kumpul ya Pak. Uangnya banyak pastinya. Uang yang banyak. Nah, karir demi karir beliau lalui, dari menjadi tukang atau driver di Metro Mini, lalu next level menjadi driver di perusahaan Bluebird dulu. Oh, Bluebird, perusahaan Bluebird taksi. Di situ setiap dari tempat kerjaan satu ke kerjaan lainnya ada pembelajaran yang membentuk kepribadian beliau. Seperti di Bluebird, beliau belajar akan cara pelayanan ya Pak. Iya. Terus masuk untuk bisa lebih baik lagi, beliau ke beton, perusahaan beton ya. Betul. Di khususnya apa? Jayamik ya. Nah, beliau masuk ke perusahaan Jayamik. Mungkin pada saat beliau di pelayanan di taksi, Allah pertemukan dengan orang yang baik sehingga memberikan kesempatan untuk beliau bisa masuk membawa mobil yang lebih besar lagi. Ya. Nih, Metro Mini ke taksi belajar pelayanan, ketemu orang banyak, akhirnya Bapak dapat jodoh, dapat kesempatan jadi mik, dan Bapak punya kesiapan juga. Jadi mik, tak berselang lama Bapak langsung ke perusahaan pariwisata ya. Bawa bus dulu. Oh, bawa selama bis. 10 tahun. 10 tahun? Wow. Bawa bis dulu. Nah, di bis itu baru Bapak melihat orang-orang pariwisata kendaraannya bagus banget gitu. Bagus, bersih. Terus di apa? Di Strayek juga. Bus trayek Pak. Trayek 76 itu Ciputat Semen. Itu memang bawa mobil Mercy ya, Mercy yang gede itu. Jadi saya mobil yang kalau kita sekarang di bus ya. Ya, di bus. Di bus itu saya 10 tahun. 10 tahun. Wow. Saya begitu mobil pariwisata, jadi kalau lebih baik, lebih bersih gitu. Jadi benar ya, yang seperti kita atau saya sampaikan tadi, bahwa beliau itu merintis dari seorang driver men, tapi bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sedikit untuk beliau
bisa naik tangga ke tangga-tangga berikutnya, tapi pencapaian Bapak luar biasa. Saya lihat, saya amati dari awal Bapak bisa meningkatkan level kehidupan Bapak ke yang lebih baik, ke yang atas lagi, sehingga terciptalah Bapak membangun inisiatif. Karena rangsangan itu benar ya, nggak tahu baiknya kita orang dewasa maupun anak kecil, kita bisa keluar kreativitas atau ide dengan apa yang kita lihat, lalu kita pikirkan ya Pak. Itulah yang mungkin Pak Cipto bisa sampai di posisi saat ini. Nah teman-teman, ini mungkin masih banyak, masih panjang video yang akan diulas oleh Pak Cipto ini. Tentunya jangan cuma skip, tonton terus video channel Syam ini. Nah saya akan lanjut Pak sampai bisa Bapak menjadi milik perusahaan. Ini kan tingkatan-tingkatannya, mungkin ada kalanya jatuh apabila ketika jaya. Bapak pada masa jaya-jayanya kan ini belum diulas. Ketika jaya itu harus bagaimana sih kita bersikap dalam hidup ini? Karena mungkin kehidupan ini ketika kita diberikan kenyamanan ya, mungkin apa secara finansial, tentunya godaan akan banyak berdatangan ke diri kita. Silakan Pak. Saya lanjutkan tadi setelah kontrak ya itu. Saya pada awalnya cuma nempel aja sih di mobil belakang itu saya pikir kok banyak handphone ini gitu. Terus saya tergugah, saya lihat mobil pariwisata bagus juga ini gitu. Saya ada beli 2 unit waktu itu mobil pariwisata. Berjalannya waktu mobil saya itu pernah laka Pak. Laka itu di Kalianda pada waktu itu. Kalianda itu yang pada waktu itu secara finansial saya kurang siap Pak. Saya gabung akhirnya di perusahaan teman saya, gabung berjalannya waktu kita lain prinsip ya. Jadi setahun saya didirikan salah satu perusahaan lagi. Yang kebanyakan sih motornya saya, karena saya ada pengalaman yang gitu ya. Karena saya itu hanya modal investornya. Karena ada salah satu perusahaan yang saya dirikan itu dulu namanya itu Lucy. Nah Lucy itu saya dirikan teman saya itu kebetulan punya modal, saya punya modal. Pada waktu saya punya cuman modal 2 intinya. Kalau itu berjalannya waktu lagi 2 tahun sekitar 14 unit waktu itu. Kalau saya memang motornya berjalannya waktu itu nggak cocok lagi karena kita lain visi-misi lagi. Waktu itu bisa karena asetnya sudah banyak, saya dapat uang sekitar 2014 itu saya sekitar dapat uang 400 juta. Baru saya dirikan perusahaan sendiri, dia milik saya sendiri, Tiara Pariwisata. Tanpa ada orang di dalamnya, investor. Tidak ada. Karena kan saya dapat uang 400 juta. Dari situlah saya 2014 itu berdiri awalnya Tiara Pariwisata. Berjalannya waktu dan kegigihan, saya dapat keuntungan, saya tabung beli mobil satu, sampai 2017 itu saya sudah memiliki mobil sekitar 18 unit. 18 unit. Nah itu saya terlena ya, namanya usaha, punya uang banyak, saya sudah beli rumah sampai 2 rumah waktu itu. Nah, itu yang seperti Bapak tadi bilang, harta dan wanita, salah satunya lah menggoda saya itu sampai pada akhirnya tergoda lah pada prinsipnya. Saya sempat buka travel Jakarta Lampung, nah itu mengalami itu satu demi satu mobil saya terjual, ya itulah tergoda itulah. Sampai pada akhirnya saya hampir habis mobil.
tinggal 2 unit. Saya pikir begitu pandemi habis itu mobil. Saya jual satu kebutuhan. Nah, kurun waktu 4 bulan ini kita sudah mulai baik ekonomi. Ya udah, saya pikir karena teman saya di komunitas banyak, ya sudah saya kontrak aja sana kemarin. Kalau kita dapat hasil juga kalau mobil teman-teman kita di komunitas. Saya pikir gitu Pak. Jadi saya pikir kalau saya mau bantu itu ya ada aura positif dari teman-teman. Saya datang ke kantor saya lihat juga mobilnya banyak. Jadi di mindset saya itu gimana caranya saya bisa punya mobil banyak. Maka itu saya ya mengawali kontrak mobil sana sini aja. Kan teman saya banyak mobil harus beli, saya kontrak sana kontrak sini, punya kontak saya tiap bulan. Ya mungkin nanti saya tabung sampai pada waktunya cukup secara finansial baru saya mulai beli mobil awal. Oke, teman-teman, banyak perjalanan Pak Cipto ini menemukan asam garamnya kehidupan. Pak Cipto tanpa ragu-ragu di usianya yang 54 ini, beliau baru aja mengalami badai yang tentunya akan menjadi pembelajaran karena faktor apakah sehingga aset-aset beliau tidak bisa dipertahankan. Namun seperti itulah kehidupan, tanpa kita harus malu ya. Selagi kita memiliki integritas, menjunjung tinggi nama baik kita, dan bukan masalah, bukan suatu persoalan yang harus kita dipermalukan ya Pak. Selagi kita masih ada kemauan, usia tidak menjadi batasan. Di usianya yang 54 tahun ini, beliau masih tetap berambisi, ingin bangkit, ingin bisa mengulang kembali, memperbaiki yang sudah beliau bangun untuk bisa terbentuk kembali. Walaupun di awalan ketika memang kita secara aset sudah tidak punya, kita bisa masih punya pertemanan yang baik, komunitas ya kan? Hal itu adalah sumber daya yang harus kita maksimalkan. Yang penting kita memiliki atau menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab. Pak Cipto hampir satu kisah dengan pemilik KFC, yaitu Sander West. Di umur yang 60 tahunnya, beliau baru menemukan yang namanya keberhasilan. Padahal di kisah dalam kehidupannya beliau sudah putus asa, mau bunuh diri, ditinggal anak dan istri, right. Tapi tentunya kita selagi hidup, manusia adalah harapan. Selagi kita masih bisa bernapas, tentunya masih ada harapan-harapan indah, harapan-harapan optimis untuk menggapai sesuatu yang sudah pernah kita capai. Alangkah baiknya ketika kita sudah memiliki jam terbang, mengetahui akan bagaimana caranya, lalu kita belajar dari kesalahan, seperti entah itu tergoda dengan parasnya kecantikan wanita, atau kesalahan kita dalam memanage sebuah perusahaan, tentunya masih bisa kita perbaiki. Inilah bisa realita dari Pak Cipto, founder Tiara Pariwisata. Semoga di usianya yang 54 tahun ini, beliau tetap semangat, tetap bisa eksis, dan bisa bangkit lagi untuk membangun Tiara Pariwisata menjadi brand yang banyak
dikenal di kalangan masyarakat. Mungkin Pak Cipto bisa kasih tips buat kaula muda yang tentunya masa muda adalah masanya produktif. Bapak udah melewati, sekarang udah masuk di kepala 5. Jangan sampai yang kepala 2, kepala 3, kepala 4 Anda putus asa. Beliau jatuh bangun kehidupan beliau alami. Sekarang beliau siap untuk bangkit kembali untuk meraih masa depan yang lebih baik. Gimana Pak? Silakan untuk memberikan pesan, motivasi maupun inspirasi dari kisah Bapak barusan. Dan pada prinsipnya sih bagi kaum muda sebaiknya kalau saya itu jangan terlalu banyak nyanyiakan waktu yang berbuang, karena waktu itu tidak akan bisa terulang. Jangan nanti menyesal apabila sudah usia tua. Gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk belajar apa aja, membaca banyak film ya. Karena saya seusia saya ini pun masih banyak membaca, terutama pengusaha-pengusaha yang berhasil. Apa sih triknya? Contohnya seperti itu. Dan saya melihatnya gini, kenapa saya masih berusaha? Karena kebanyakan pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang beberapa kali jatuh. Dari kejatuhan itu maka tercipta suatu kekuatan yang benar-benar kuat untuk membangun perusahaan lagi yang sampai pada puncaknya. Kebanyakan pengusaha itu yang sukses itu kebanyakan jatuh berulang kali. Jika kita sikapi dengan kejatuhan itu, kita akan berdiri tegak terus depan. Ya pada prinsipnya untuk anak muda, saya pesan aja jangan sia-siakan waktu pasti. Gitu. Oke, ada tambahan lainnya Pak? Oke, buat kaum muda yang lagi nonton channel Betsa Muda Berkarya, teruslah berkarya, jangan sia-siakan waktu Anda. Itu pesan dari Pak Cipto. Waktu tidak bisa kita ulang kembali. Masa depan masih yang harus kita upayakan, yang tetap harus kita berdayakan SDM, sumber daya yang ada di dalam diri kita, karena Tuhan telah memberikan potensi yang luar biasa yang barangkali belum kita maksimalkan. Teruslah tumbuh dengan terus belajar. Buku adalah jendela dunia. Pupuklah sedini mungkin agar kita bisa melihat kehidupan ini secara luas dan bijaksana. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Abesa bersama Bapak Cipto, owner dari Tiara Pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.